Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di podcast pertama saya tentang penerapan nilai-nilai ASN yang beraneka. Yuk kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Hamdan Heriono, peserta latihan dasar CPNS PPSDM Regional Yogyakarta Angkatan 51 tahun 2021. Pagi ini saya sudah bersama Pak Suwandi. Beliau adalah salah satu pejabat publik di SDN Candirejo. Kali ini saya juga ingin berbincang terkait masalah nilai-nilai dasar PNS ASN yang beraneka, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sehat. Alhamdulillah. Begini Pak, terkait masalah penerapan ASN, nilai-nilai dasarnya adalah salah satunya akuntabilitas. Pentingkah pelaksanaan akuntabilitas itu bagi ASN? Itu sangat penting Pak Dani. Untuk akuntabilitas adalah tanggung jawab dengan profesi yang telah dilakukan. Jadi dalam bertindak itu harus dapat nanti dipertanggungjawabkan oleh ASN itu sendiri nantinya. Berarti itu pertanggungjawaban Pak. Iya, betul. Mungkin pelaksanaannya seperti apa Pak di sekolah, mungkin di lingkungan sekolah pelaksanaan akuntabilitas itu? Ya, seperti kedisiplinan tentang kedatangan Pak Dani sebagai ASN, juga banyak sekali dalam pembelajaran juga gitu, dalam mengajar di depan kelas juga gitu. Jadi saya kira untuk penerapannya itu seperti Mas Dani adanya patuh terhadap tata tertib yang ada di sekolah itu juga. Berarti nanti bisa pengaruh juga ya Pak ke peserta didik juga bisa ya? Sangat berpengaruh itu juga, penting sekali itu. Untuk nasionalisme Pak, nasionalisme kan adalah cinta tanah air terhadap tanah air. Penerapan bagi ASN itu bisa diwujudkan dalam bentuk apa? Untuk nasionalisme adalah kesadaran dalam mengimplementasikan nilai-nilai daripada Pancasila. Terutama kita sudah paham bahwa dasar kita untuk Indonesia adalah Pancasila, Mas Dani. Yeah. Itu sebagai dasar yang pelaksanaan tugas sebagai jabatan kita. Jadi penerapan bagi guru saling menghormati antar rekan guru, tolong menolong, dan dapat melaksanakan kebijakan publik, mengikuti aturan yang telah disampaikan seperti saat ini. Itu adanya COVID-19, ini harus dipatuhi betul, seperti ini jaga jarak, memakai masker. Nah, datang tadi kita juga harus cuci tangan, ini sangat penting sekali. Itu terutama yang akhir-akhir ini, karena kita negara kita berdampak saat ini adalah ada COVID-19. Ini seluruh dunia Pak ya? Iya, betul. Untuk ke etika publik, refleksifnya kan baik dan buruk, atau benar dan salah terhadap perilaku atau tindakan bagi ASN. Implementasinya Pak di sekolah itu sampai saat ini apa masih diutamakan? Sangat diutamakan. Kita sebagai pejabat publik salah satunya harus tahu tentang adanya kode etik guru, Mas. Di situ sudah tercantum ada 9 kode etik, itu harus dikuasai oleh guru, terutama ASN, juga nanti Pak Dani sebagai pejabat baru. Ini penting sekali, harus menguasai tentang kode etik itu, karena dalam kode etik itu isinya itu kita dalam bermasyarakat terhadap anak didik, itu juga kita memberikan pelayanan yang terbaik gitu. Ya. Berarti memang harus paham betul Pak ya? Harus apa paham itu betul. Kode etik bagi guru Betul. pelaksanaannya. Betul, harus dikuasai betul itu. Dan nanti bisa diterapkan pada anak didik juga terhadap masyarakat ini. Ya. Nggih.
Untuk pejabat publik Pak, komitmen mutu bagi guru, implikasinya seperti apa? Komitmen guru itu kan kualitas itu seperti apa di sekolah? Untuk komitmen mutu itu salah satu tindakan kita berorientasi pada kualitas daripada seseorang juga. Dan nanti kalau Pak Dhani itu menjadi ASN itu yang berkualitas, saya yakin nanti Mas Dhani akan memberikan hasil pada anak-anak itu baik sekali. Terutama Pak Dhani itu harus punya banyak ide yang efektif, kreatif, inovatif, ya seperti memberikan pembelajaran pakem gitu loh. Pakem. Iya, itu nanti insya Allah hasil anak itu nanti akan lebih bagus, terutama mencetak daripada generasi ke depan ini. Jadi sangat berpengaruh Pak terhadap hasil belajarnya peserta didik. Betul. Kalau Mas Dhani sendiri punya pengalaman yang bagus, pengalaman yang cemerlang, lah itu akan diberikan pada anak didik. Insya Allah nanti anak didiknya akan menjadi anak didik yang handal itu. Ya, baik Pak. Yeah. Untuk anti korupsi Pak nih, kan jangan sampai terjadi pada ASN, apalagi guru di sekolah. Misal terjadi nanti kan panjang permasalahannya kan. Betul. Terus ada nanti. Bagaimana cara meminimalisir kejadian seperti itu Pak? Kita terutama gini Mas, kita harus tahu tentang arti daripada korupsi itu sendiri. Yeah. Karena apa? Di sekolah kita itu saat ini menerima bantuan yaitu berupa dana BOS. Itu dalam mengelola dana BOS itu yang terpenting kita harus transparan daripada keuangan sesuai dengan RKAS itu. Kalau kita menjalankan sesuai dengan itu dan kita keluarkan sesuai dengan itu dalam RKAS, insya Allah kita aman-aman. Jadi tidak ada penyimpangan itu, insya Allah itu. Terutama kita harus betul-betul transparansi terhadap keuangan. Jujur juga harus. Jujur, tanggung jawab itu penting sekali. Tegas juga harus. Iya Mas. Gitu. Baik Pak, dari semua penjelasan Bapak tadi terhadap nilai-nilai dasar ASN yang beraneka, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi, mungkin apa yang sering terjadi Pak, hambatan-hambatannya dalam pelaksanaan beraneka itu tadi? Kalau selama ini saya dalam pelaksanaan ini kok minim sekali untuk hambatannya. Karena apa? Yang terpenting kita dalam menjalankan tugas itu kita dengan baik, jujur, terus bertanggung jawab, terus memanage keuangan kita transparansi, insya Allah tidak ada hambatan. Tapi kalau kita menyimpang dari salah satu umpamanya itu, insya Allah kita mesti akan mengalami hambatan nantinya itu. Jadi kesadaran Mbak ya, kesadaran tanggung jawab, terus betul, disiplin, tata tertib itu memang harus kita patuhi betul-betul. Kalau kita nanti mematuhi segala tata tertib, aturan yang ada, terus dalam kita bertindak, insya Allah kita tidak akan terjadi sesuatu. Karena resikonya besar sekali nanti Mas itu. Baik, untuk tantangan. Nah, tantangan itu adalah mungkin motivasi agar bisa tercapai nilai-nilai dasar ASN itu bagaimana? Ini Pak Dhani, kita sebagai ASN itu dalam bekerja itu yang pertama harus ikhlas. Terus yang kedua ada tanggung jawab dan juga kita jujur. Insya Allah kalau kita menjalankan kerja itu dengan ikhlas dan penuh tanggung jawab, insya Allah kita akan barokah nanti kerja kita itu. Saya kira itu nanti untuk Pak Dhani ke depan juga gitu. Jadilah ASN yang nanti yang handal, juga tanggung jawab, jujur, kreatif, semua nanti bisa terpenuhi. Saya yakin SD Candi 3 nanti akan lebih maju. Amin. Yang terakhir Pak, ini resikonya itu apa ya? Apabila ASN itu tidak bisa melaksanakan nilai-nilai dasar ASN itu sendiri, resikonya
Resikonya banyak sekali. Itu dampaknya nanti pertama kita bertanggung jawab terhadap negara, juga bertanggung jawab terhadap masyarakat. Juga dampaknya pada siswa. Kalau seorang ASN itu nanti tidak bagus, insya Allah resikonya nanti di masyarakat nanti akan tercoreng kita menjadi ASN yang buruk. Terus terhadap siswa, nilai-nilai mutu juga akan terdampak juga nanti hasilnya. Karena jelas anak-anak nanti tidak akan maju, malah mengalami kemunduran nanti. Dan mungkin di masyarakat bisa jadi direndahkan, Pak ya. Iya, betul. Berarti memang tidak bisa bertanggung jawab atas tugas yang betul Pak Dhani, betul. Maka dari itu harapan saya nanti Pak Dhani di sini akan lebih baik lagi. Ilmu-ilmu apa yang dimiliki nanti kita terapkan dengan baik sesuai dengan aturannya. Jadi Pak, terima kasih atas semua penjelasannya dan terima kasih banyak atas waktu yang telah diberikan. Terima kasih banyak Pak. Makasih. Baik, itu tadi perbincangan saya dengan Pak Suwandi terkait masalah penerapan nilai-nilai dasar ASN yang beraneka, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.